Shalom God lovers, percayalah di saat badai bergelora, di saat cobaan menghimpit, Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita, terbang bersama kita, memberikan ketenangan. Salam God lovers dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema besar yang sama seperti kemarin, yaitu cara memuliakan Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang cara memuliakan Tuhan di poin yang pertama, yaitu mengenal Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan harus mendalam seperti relasi yang intim layaknya suami istri, saudara. Penting sekali pengenalan akan Tuhan. Jika tidak mengenal Tuhan, maka kita akan melihat begitu banyak dosa dilakukan manusia karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik. Dan pengenalan akan Tuhan mereka sangat sekali kurang, mereka tidak mengenal Tuhan. Ya. Nah, poin yang kedua sekarang kita akan membahas tentang takut akan Tuhan. Ya. Yang pertama mengenal Tuhan, yang kedua takut akan Tuhan. Nah, saudaraku terkasih, ya, takut akan Tuhan di sini ya dibagi menjadi dua, saudara. Yaitu takutnya orang Mesir dan takutnya orang Israel. Apabila Tuhan menyatakan kemuliaannya, reaksinya bisa dua. Yaitu orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, reaksinya mereka takut dengan Tuhan. Hal ini dapat dilihat ya dalam reaksi orang Israel itu belakangan.
Ya, lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-31. Ketika dilihat oleh bangsa Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah, jika kita ingin memuliakan Tuhan, maka kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, maka kita taat kepada Dia. Takut akan Tuhan, maka kita tidak mungkin melakukan dosa. Karena kita tahu mata Tuhan melihat dan roh Tuhan ada dengan kita. Sehingga kita takut berbuat dosa. Ya. Namun di sisi lain, terdapat ketakutan yang negatif. Takut akan Tuhan seperti pada Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 31, maka kita dapat memuliakan Tuhan. Ya, tetapi bangsa Israel bukan takut kepada Tuhan, tetapi takut kepada musuh, saudara. Takut dalam hal ini berbanding terbalik dengan takut akan Tuhan. Apabila takut akan Tuhan, seharusnya tidak akan takut terhadap musuh. Jadi kalau orang yang takut Tuhan, dia tidak akan takut kepada musuh gitu ya. Nah, saudaraku terkasih, orang Israel tidak takut kepada Tuhan tetapi takut kepada orang Mesir. Ya, karena mereka dahulu bertahun-tahun di bawah perbudakan di Mesir, sehingga mereka mempunyai konsep tentang Tuhan yang rusak, saudara. Dan mereka benar-benar dalam keadaan yang terjepit sekali. Namun dalam keadaan seperti ini, dalam ketakutan mereka berseru kepada Tuhan. Sebelum berseru-seru kepada Tuhan, mereka juga mengeluh dan menyalahkan Musa. Orang Israel takut akan musuh dan menyalahkan orang lain. Ya, kita melihat takut yang seperti ini sama dengan yang di Taman Eden, saudara. Sewaktu Adam dan Hawa telah berbuat dosa, Tuhan datang, lalu Adam dan Hawa menjadi takut. Waktu takut, kemudian reaksinya adalah menyalahkan orang lain. Waktu Adam takut kepada Tuhan, maka dia mengatakan, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku. Waduh, menyalahkan Hawa ya. Demikian pula yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka menyalahkan Musa agar membiarkan mereka dalam dosa dan perbudakan di Mesir. Membiarkan mereka menikmati 400 tahun ya perbudakan tersebut, sehingga mereka telah cukup nyaman dan menikmati dalam kondisi tersebut, dan tidak mau melakukan penerobosan untuk bebas dari perbudakan. Ya, orang yang tidak mau berubah hanya ingin menjalankan sesuatu yang begitu-gitu saja, tidak peka dengan pimpinan Tuhan yang baru, maka kita harus berhati-hati, saudara. Sifat manusia yang menyalahkan orang lain telah ada sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketakutan itu membuat kita seringkali menyalahkan orang lain dan tidak takut akan Tuhan, lalu menyalahkan orang lain. Ya, hal itu yang terjadi pada orang Israel di perbatasan, saudara. Ya, depan Laut Teberau, orang Mesir takutnya belakangan, gitu ya, pada waktu mereka mengejar orang Israel. Sewaktu mereka masuk di Laut Teberau itu, di tengah-tengah Laut Teberau, Tuhan membuat keretanya rusak dan jalannya miring. Dan Alkitab menyatakan bahwa takutlah mereka. Dan orang Mesir mengatakan, inilah Tuhan orang Israel. Nah, ketika ingin berbalik arah tetapi telah terlambat, saudara. Tuhan dimuliakan ketika orang Israel takut ya akan Tuhan. Dan Tuhan juga dimuliakan ketika orang kafir takut kepada Tuhan. Namun takut yang terlambat, saudara, ya. Nah, janganlah kita takut sehingga sering menyalahkan orang lain, dan jangan pula ketakutan kita akan Tuhan terlambat seperti takutnya orang-orang Mesir, saudara. Nah, itulah renungan singkat pada kesempatan kali ini. Nantikan kelanjutan renungan ini esok hari di program dan jam yang sama dengan tema besar kita, yaitu cara memuliakan Tuhan di bagian yang ketiga, yaitu percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
Kami mau terus Tuhan takut akan Engkau Tuhan, bimbing kami agar kami bisa menjaga hati kami Tuhan. Tuhan, Engkau berkati God Lovers dimanapun mereka berada Tuhan, agar mereka punya hati takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi saudara dan God Lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.